Ya, selamat sore. Suaranya bisa masuk jelas terdengar. Untuk suaranya bisa masuk jelas terdengar. Ya, Masuk, Pak. Pak. Ya, Masuk, yang Pak. sudah hadir di sore hari ini bisa mengaktifkan kameranya siapa saja yang sudah masuk ya ke virtual Zoom. Ya, untuk eh, tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat. Tampilan share screen-nya sudah bisa terlihat. Sudah, Pak. Ya, oke, baik. Jadi di eh, sore hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah metode penelitian yang merupakan eh, kelanjutan ya dari eh, pertemuan yang lalu, di minggu yang lalu, pertemuan sebelumnya. Nah, ada beberapa hal yang menjadi unsur atau bagian-bagian ketika melakukan penelitian. Pada saat melakukan penelitian atau riset, ini ada hal yang menjadi poin-poin di penelitian tersebut. Yang pertama adalah penelitian ini memiliki atau bertujuan untuk menyelesaikan suatu eh, problem atau permasalahan. Nah, hal utama dari penelitian adalah adanya masalah ya. Jadi ada permasalahan terlebih dahulu. Jadi kalau bisa diartikan permasalahan itu menjadi unsur yang utama atau unsur yang penting pada saat penelitian itu dikerjakan. Jadi kalau misalnya eh, penelitian ini tidak ada permasalahan atau tidak ada problem yang ingin dicari atau ingin diselesaikan, maka tidak perlu adanya suatu penelitian. Jadi yang utama adalah adanya unsur permasalahan. Kemudian selain permasalahan, bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan atau bisa dijawab dari penelitian yang akan dikerjakan tersebut. Yang kedua harus ada teori yang membantu atau teori yang mendukung untuk menyelesaikan eh, permasalahan tersebut. Kemudian pada saat teori sudah didapatkan atau konsep-konsep ilmiah sudah tahu teorinya, misalkan meneliti tentang flow ya atau aliran pada fluida, berarti sudah memahami bagaimana perbedaan antara aliran laminar flow atau turbulent flow. Itu adalah konsep-konsep dasar. Kemudian variabel apa yang akan dipergunakan atau variabel apa yang bisa nanti divariasikan di penelitian tersebut. Apakah dengan memvariasikan variabel misalnya kecepatan, velocity atau variabel tekanan atau misalnya variabel pengaruh bentuk geometri itu juga menjadi unsur di penelitian yang akan dilakukan tersebut.
Lalu yang berikutnya hipotesis. Hipotesis ini merupakan eh, perkiraan ya, perkiraan sementara, belum belum perkiraan akhir. Jadi setelah mendapatkan problem atau permasalahan, mau cari apa, mau menyelesaikan apa, atau mau mengerjakan apa, kemudian teorinya sudah didapatkan, teori pendukungnya, lalu variabel apa yang menjadi eh, variasi di bagian penelitian yang akan dikerjakan tersebut. Lalu hipotesis atau perkiraan atau kesimpulan sementara ya dari hal-hal yang sudah didapatkan tersebut. Nah, tujuannya hipotesis ini nanti eh, berfungsi untuk melanjutkan penelitian. Jadi ketika sudah mendapatkan eh, ada data yang sudah diperoleh sebagian, nanti apa yang bisa diberi kesimpulan sementara dari data tersebut? Apakah datanya ini cukup eh, baik, artinya sudah sesuai dengan variabel yang ditentukan, misalkan ada 3 variabel atau ada 4 variabel, apakah sudah sesuai? Jika sudah sesuai, lalu bagaimana dengan eh, teori atau konsep ilmiah yang mendukung permasalahan tersebut? Lalu bagaimana dengan permasalahan yang ingin dicari, apakah sudah sesuai dengan problem yang ingin diselesaikan pada penelitian tersebut. Lalu di bagian selanjutnya menentukan seberapa banyak populasi atau sampel, lalu bagaimana teknik mengambil data tersebut. Nah, sebagai contoh misalkan ingin mencari apa namanya flow ya, aliran pada mengamati secara kualitatif aliran fluida. Nah, di bagian ini ada variabel, kemudian variabel-variabel tersebut memberikan variasi. Misalkan di bagian ini ada variabel apa? Velocity ya, velocity, kemudian ada variabel tekanan, kemudian dua aja dulu ya. Misalnya ada 2 variabel, velocity dan tekanan. Lalu di bagian velocity ini eh, menentukan velocity itu kan bisa saja kecepatannya fluktuatif ya, mengalami apa perubahan dari eh, setiap waktu per sekian periode waktu. Lalu diambillah beberapa sampel di bagian tersebut, misalnya untuk kecepatan 5, kemudian kecepatan kelipatan ya 10, lalu kecepatan 15 dengan satuannya adalah meter per second. Nah, bagaimana pengaruh velocity dan tekanan ini terhadap pola aliran yang terjadi pada sistem tersebut. Nah, itu adalah sampel yang bisa nanti dipergunakan. Ini hanya sebagai contoh, nanti bisa dikondisikan atau disesuaikan dengan eh, penelitian yang lainnya. Ya, lalu yang selanjutnya, unsur yang berikutnya pasti ada data. Setelah mendapatkan hasil yang diperoleh dari pengujian, jadi ada pengujian atau secara eh, eksperimen, atau data ini juga bisa diperoleh dari hasil simulasi atau numerik ya. Numerik itu sama saja dengan apa simulasi, karena simulasi itu menggunakan eh, perhitungan secara numerikal. Dari data-data ini lalu dipelajari bagaimana data tersebut bisa memberikan informasi yang tujuan utamanya adalah bisa menjawab eh, permasalahan yang ingin diselesaikan pada
penelitian tersebut. Suaranya stabil, jelas terdengar ya. Jelas, Pak. Ya. Kemudian yang berikutnya instrumen. Instrumen ini ada hubungan dengan tools. Tools itu ya sama saja dengan eh, alat ukur. Alat ukur ya, alat ukur itu banyak ya, apa namanya, eh, variasinya, fungsinya. Ada yang fungsinya kalau di bidang fluid mekanik ada alat ukur untuk mengukur kecepatan. Kemudian ada untuk mengukur tekanan. Kemudian kalau misalkan di bidang manufacturing ada alat ukur untuk menguji kekasaran kekasaran permukaan. Itu adalah alat ukur yang bisa dipergunakan atau tools. Lalu misalkan di bidang eh, struktur atau konstruksi ada alat ukur untuk menguji kekuatan material. Ketika material ini dilakukan uji tekan atau uji tarik atau uji apa puntir, itu ada tools yang dipergunakan. Setelah data-data itu didapat, kemudian dari hasil data yang diperoleh dari alat ukur instrumen ini, lalu dianalisis data tersebut. Nah, untuk menganalisis datanya, nanti kalau misalnya datanya berupa gambar, misalnya ya, datanya berupa gambar, ini data kualitatif, misalnya melakukan visualisasi pada aliran fluida, misalnya di wind tunnel atau terowongan angin, kemudian divisualisasi memakai PIV. PIV itu nanti bisa cari ya di Google, Particle Image Velocimetry. Nanti PIV ini bekerja dengan cara mengambil gambar aliran fluida yang divisualisasi dengan menggunakan kamera dengan bantuan laser, efek laser yang sudah tersinkronisasi dengan kamera tersebut. Jadi dengan data visualisasi nanti bisa diketahui berapa nilai kecepatan aliran fluida yang melalui suatu objek yang dilewatinya. Nah, itu adalah teknik melakukan analisis data. Lalu misalnya analisis data juga bisa dilakukan secara statistik dengan misalnya ada uji apa? Kalau pernah mendengar uji ANOVA ya, itu adalah cara-cara untuk menyelesaikan data-data yang sudah didapatkan dari hasil pengumpulan menggunakan alat instrumen data tersebut. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan sebelum masuk ke slide selanjutnya? Ya, kalau tidak ada, suaranya stabil ya, bisa jelas terdengar. Bisa, Pak. Ya, kemudian yang berikutnya, nah, di bagian ini ketika data-data tersebut sudah diperoleh, ada beberapa hal apa kegunaan ya dari data unsur penelitian ini. Ada data tersebut yang dipakai untuk menyusun atau menulis suatu artikel atau karya ilmiah. Dalam hal ini menyusun karya tulis ilmiah, kegiatan menulis merupakan bagian yang tidak dipisahkan dalam proses studi atau pembelajaran. Karena ketika melakukan suatu riset, umumnya menggunakan minimal ada logbook. Logbook itu pada saat
melakukan penelitian ya, minimal itu ada buku, buku catatan. Nah, untuk buku catatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk mencatat atau menulis aktivitas pada saat pengambilan data menggunakan tools tadi, menggunakan alat instrumen tadi. Kenapa perlu dicatat? Karena kalau misalnya tidak dicatat, bisa saja pada hari pertama kita mendapatkan data yang kurang baik. Lalu di hari kedua, kemudian dipelajari kenapa data ini hasilnya kurang baik atau kurang sesuai dengan eh, permasalahan yang ingin diselesaikan. Dengan adanya catatan bisa membuka sehingga bisa memperbaiki atau bisa mengulang lagi pengujian tersebut. Nah, itu adalah fungsi dari eh, diary atau apa catatan harian untuk eh, penelitian yang dikerjakan tersebut. Untuk buku catatan ini bisa dilakukan secara manual. Manual itu ya tulis di buku besar atau di buku tulis, atau juga bisa ditulis secara digital. Kalau digital ini cukup bisa menggunakan PC atau komputer, atau bisa menggunakan ketik di HP ya, di handphone, atau bisa di iPhone dan lain sebagainya. Itu adalah uh, mencatat kegiatan penelitian. Lalu selanjutnya menulis merupakan bagian yang terorganisasi untuk menyusun gagasan secara sistematis dan mengungkapkan secara tertulis, secara tersurat. Nah, di bagian ini memang ada perbedaan ya, ada perbedaan dalam hal bahasa tulisan dengan bahasa bicara, misalnya bahasa apa berbicara atau bahasa sehari-hari. Nah, untuk bahasa tulisan ini umumnya ditulis secara sistematis sesuai dengan eh, apa peraturan ya, peraturan di penulisan, misalnya menggunakan bahasa Indonesia ya pergunakanlah dengan menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai eh, yang ada di apa kamus bahasa atau di kamus engineering, bukan menggunakan misalnya bahasa eh, percakapan atau bahasa bicara seperti apa biasa gitu ya. Itu adalah bahasa yang tertulis yang nanti akan ditulis di tulisan. Kemudian fungsi utama dari tulisan adalah sebagai sarana atau media atau alat komunikasi yang tidak langsung. Kenapa dikatakan tidak langsung? Karena antara penulis yang menulis artikel ilmiah atau jurnal internasional atau jurnal nasional tersebut tidak secara langsung ketemu atau bertemu secara langsung dengan pembaca. Jadi ketika misalnya membuat artikel ilmiah lalu dipublikasikan, kemudian dipublikasikan ke salah satu penerbit. Nah, oleh penerbit ini di apa di online kan, artinya bisa diakses secara digital, secara online. Nah, antara penulis dan pembaca itu tidak bertemu secara langsung. Karena tidak bertemu secara langsung, ada beberapa hal yang dilakukan di tulisan itu atau di artikel ini seringkali memasukkan corresponding author. Corresponding author itu tujuannya adalah untuk menyampaikan eh, komunikasi. Ketika ada yang membaca artikel tersebut, maka bisa menanyakan atau mendiskusikan misalnya bagaimana metode penelitian yang dilakukan atau kenapa hasilnya seperti ini, lalu bagaimana mengolah data dan lain sebagainya. Itu adalah fungsi dari
corresponding author. Nah, untuk kondisi ini tidak ketemu secara langsung ya atau bertatap muka secara langsung, tetapi bisa menyampaikan tulisan, bisa menghubungi atau di corresponding author untuk menanyakan hal-hal mengenai penelitian yang dipublikasikan di salah satu penerbit di artikel tersebut. Ya, lalu yang selanjutnya di bagian ini kegiatan komunikasi dengan tulisan itu bisa diartikan menembus ruang dan waktu. Nah, kenapa bisa menembus ruang dan waktu? Karena bisa saja menulisnya di hari ini, di hari Senin, lalu nanti yang membacanya itu bisa saja nanti sebulan lagi atau 1 minggu lagi, misalkan di minggu depan atau di 3 hari berikutnya dengan waktu yang berbeda dan di ruang yang berbeda pula. Misalnya bisa saja yang menulisnya ada di dalam negeri di Indonesia, tetapi yang membaca karena artikel ini dipublikasikan dalam terbitan jurnal internasional, nanti bisa saja yang membaca itu dari universitas selain UPN, misalkan, misalnya dari Harvard University atau dari universitas di luar negeri ya. Itu adalah salah satu kegiatan yang bisa dilakukan di membuat karya tulis ini berkomunikasi dengan kondisi yang bisa menembus ruang dan waktu. Ya, untuk komunikasi melalui tulisan tidak dibatasi oleh kehadiran. Jadi kalau di tulisan itu kan tidak dibatasi berapa banyak yang akan membaca, berapa banyak jumlah yang akan melihat artikel tersebut, itu tidak dibatasi. Beda halnya dengan kondisi bertemu secara langsung atau langsung ya, bertatap muka secara langsung di suatu ruangan tertentu, ya itu ada kapasitasnya, misalnya di dalam ruangan hanya menampung atau mampu dimasuki oleh 100 pengunjung. Nah, di bagian ini untuk karya tulis tidak dibatasi, jadi berapapun bisa membaca, seberapa banyak juga bisa membaca, atau yang membaca hanya 1 orang atau 2 orang itu tidak bisa dibatasi. Jadi bahkan kalau misalnya artikel ini belum banyak yang membaca, bahkan tidak ada yang membaca sama sekali artikel tersebut. Nah, itu adalah kondisi yang apa terjadi di bagian karya tulis tersebut. Ya, yang selanjutnya suaranya bisa jelas terdengar. Tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Ya, oke baik. Di bagian selanjutnya adalah ragam karya tulis ilmiah. Nah, untuk karya tulis ilmiah ini banyak sekali ragam. Ragam itu jenis ya dari karya tulis ilmiah ini. Yang pertama jenis karya tulis ilmiah ini salah satunya adalah skrip. Skrip itu skripsi. Jadi ya skripsi sama saja dengan tugas akhir yang dilakukan oleh mahasiswa tingkat akhir ya, yang akan menyelesaikan hasil penelitian yang dikerjakan misalnya dari semester 6, semester 7, atau bahkan dari semester 5 sudah mulai mempelajari apa yang akan dikerjakan, lalu dituliskan ke dalam bentuk tulisan yang dinamakan dengan karya ilmiah skripsi. Nah, skripsi ini adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan pendapat suatu penulis. Penulis itu ya yang menulis skripsi tersebut berdasarkan atau bisa
eh, pendapat orang lain. Jadi penulis skripsi ini bisa menjelaskan apa yang sudah didapatkan, kemudian bagaimana hasil penelitian dari orang lain. Nah, di bagian ini kondisinya adalah melakukan compare atau mengkomparasi hasil, misalnya hasil pengujian atau secara eksperimen, lalu dikomparasi, di compare ya dengan menggunakan simulasi atau menggunakan perhitungan secara analitik. Itu adalah bagian dari karya ilmiah. Dikatakan karya ilmiah karena ada data, kemudian datanya itu bisa dibuktikan atau bisa divalidasi atau bisa diperoleh dengan dari hasil fakta, bukan data yang didapat dari hasil fiktif atau hasil karangan. Nah, di bagian ini adalah skripsi itu didapatkan dari data-data yang secara faktual. Pendapat yang diajukan harus didukung oleh data, kemudian ada fakta empiris ini berupa pengalaman atau eksperimen yang dilakukan di tempat tertentu secara objektif, baik berdasarkan penelitian langsung atau studi kepustakaan. Untuk studi kepustakaan ini ya bisa mendapatkan dari artikel yang namanya jurnal, jurnal-jurnal itu menjadi studi kepustakaan. Penulisan skripsi biasanya ditujukan untuk melengkapi. Nah, ini merupakan salah satu bagian syarat ya atau persyaratan di bidang eh, akademik untuk tingkat sarjana itu eh, mensyaratkan untuk menulis skripsi dengan tujuannya bisa memperoleh gelar ya nanti setelah skripsi tersebut dipresentasikan di penguji 1, penguji 2, dan penguji 3 atau dipublikasikan masuk ke dalam publikasi jurnal internasional. Nah, jadi di bagian-bagian ini adalah persyaratan yang mensyaratkan untuk menulis skripsi tersebut. Ya, dengan menulis skripsi, jadi atau menulis suatu artikel ilmiah yang dipublikasikan secara online, maka penulis tersebut sudah memperkenalkan setidaknya ada kompetensi yang dimiliki atau eh, kemahiran atau apa namanya keahlian yang dimiliki oleh yang menulis skripsi tersebut. Nah, di bagian ini itu merupakan hal yang penting karena pada saat menulis skripsi juga diperlukan hal-hal yang akan dipelajari sehingga secara langsung membentuk eh, kompetensi yang dimiliki oleh penulis artikel tersebut. Ya, lalu yang berikutnya ini masih cerita tentang skripsi. Skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang disusun oleh student mahasiswa S1 program sarjana dari hasil penelitian atas dasar analisis data primer atau data sekunder. Jadi data ini ada eh, dua ya. Apa yang membedakan antara data eh, primer dengan data sekunder? Untuk data primer ini data langsung. Itu adalah data secara langsung. Dikatakan langsung misalnya mendapatkan data ini dari hasil uji di laboratorium atau di tempat PKL. Itu ada data langsung. Jadi misalnya menggunakan alat ukur, kemudian mengukur kinerja dari suatu mesin, lalu diukur, dilihat hasilnya bagaimana didapatkan data tersebut, lalu diolah, itu adalah data langsung.
Untuk data sekunder ini adalah data yang kedua, data yang diperoleh dari penelitian yang sudah dikerjakan orang. Jadi sudah ada yang mengerjakan penelitian tersebut, kemudian eh, yang akan meneliti ini mencoba melakukan validasi atau melakukan pengujian pengujian dengan variabel berbeda, itu adalah data sekunder. Nah, dari mana data sekunder didapatkan? Data sekunder ini bisa didapatkan dari eh, artikel ilmiah. Jadi artikel ilmiah itu artikel yang sudah diterbitkan secara internasional berupa jurnal atau berupa jurnal nasional, itu merupakan artikel. Kemudian kalau data langsung, data yang didapatkan dari pengujian di laboratorium. Ya, skripsi disusun eh, mahasiswa program sarjana atau strata 1 ada beberapa ciri. Yang pertama, ketika menyusun suatu skripsi itu di bab 1 ya, seringkali pasti ada yang namanya rumusan masalah atau permasalahan. Ini harus ada. Kenapa harus ada? Karena kalau misalkan eh, tidak ada permasalahan, tidak ada problem yang dituliskan, ya singkatnya atau gampangnya, kenapa harus dilakukan penelitian? Karena tidak ada permasalahan. Nah, permasalahan ini juga nanti bisa diartikan kalau dikelompokkan bisa menjadi suatu bagian ya. Misalkan ada yang namanya bisa diartikan big problem atau permasalahan yang besar. Kemudian medium problem, masalahnya itu sedang, setengah saja. Kemudian ada masalah kecil, small problem. Dan di bagian akhir yang sering kali terjadi ketika ini ditelusuri lebih lebih jauh lagi, nggak ada masalah, no problem. Artinya misalnya tidak ada permasalahan tapi dibuat atau dinarasikan seolah-olah menjadi suatu masalah. Nah, ini yang menjadi menjadi perlu perhatian ya, perhatian penting eh, ketika menentukan atau mencari permasalahan tersebut. Janganlah mencari permasalahan yang nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya tidak ada permasalahan, tapi eh, ketika dituliskan di problem statement atau di rumusan masalah itu dibuat seolah-olah menjadi ada permasalahan. Nah, ini yang menjadi suatu yang menjadi eh, perlu menjadi perhatian penting pada saat menuliskan atau mencari permasalahan apa yang ingin diselesaikan. Ya, yang pertama ada permasalahan, yang kedua judul skripsi ditulis sendiri oleh mahasiswa atau mahasiswi ditentukan oleh atau maksudnya disarankan dari yang melakukan pembimbingnya atau sebagai pembimbing skripsinya bisa memberikan input atau masukan mengenai judul skripsi atau judul skripsi tersebut bisa bersumber dari mahasiswa atau mahasiswi yang ingin memilih tugas akhir atau mengambil skripsi tugas akhir, kemudian didiskusikan dengan pembimbingnya untuk menentukan judul apa yang kira-kira sesuai dengan penelitian yang akan dikerjakan tersebut. Ya, yang berikutnya adalah skripsi adalah sebuah karya ilmiah yang disusun oleh mahasiswa program sarjana dari hasil penelitian atau dari dasar analisis data primer, data dari langsung hasil pengukuran di laboratorium, atau dari data eh, sekunder berupa data yang didapatkan dari jurnal ilmiah. Nah, yang kelanjutan tadi kan ada A, B, dan C ya. Di bagian ini persyaratannya yang pertama didasarkan pada pengamatan, yang selanjutnya C pada pengamatan di lapangan,
atau data analisis atau data sekunder. Kemudian harus ada penulisan metodologi. Metodologi ini adalah caranya. Nah, di bagian eh, poin metodologi ini seringkali nanti bisa dijumpai atau dilihat di bab 3 ya. Di bab 3 nanti metode metode itu adalah caranya seperti apa. Nanti bisa ditampilkan dalam bentuk tampilan flow chart, eh, flowchart penelitian, misalnya tahap pertama memulai, kemudian turun lagi, setelah memulai mengumpulkan artikel, jurnal dan seterusnya. Nah, di bagian akhir sampailah tahap finish. Itu ditampilkan secara eh, diagram ya, apa berupa flowchart. Kemudian ada juga yang ditampilkan misalnya dalam bentuk tabel. Jadi cara cara melakukan penelitian misalnya di tabel 1 nanti menjelaskan tahapan pertama, eh, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat dan seterusnya. Itu adalah cara. Lalu bisa juga di metodologi ini menjelaskan spesifikasi dari alat, instrumen yang dipergunakan, seperti apa tingkat keakurasian atau tingkat kepresisian dari alat uji yang dipergunakan tersebut. Apakah pengujiannya menggunakan alat yang lama, misalnya sudah dipakai sampai berapa tahun, sudah puluhan tahun, sehingga perlu dilakukan kalibrasi ulang. Nah, itu eh, ada yang apa menjelaskan bahwa tingkat keakurasian dari alat ukur tersebut. Ya, suaranya bisa jelas stabil terdengar ya. Untuk suara bisa masuk jelas terdengar. Jelas, Pak. Ya. Lalu yang berikutnya adalah selanjutnya ini masih menceritakan tentang skripsi. Yang berikutnya adalah mengungkapkan adanya hal yang baru atau kenyataan khusus. Dikatakan baru itu ya ada yang berbeda atau ada yang spesial dari penelitian yang akan dikerjakan tersebut. Nah, pada bagian inilah pentingnya melakukan preliminary study atau previous study dengan cara mencari artikel ilmiah yang eh, relevan dengan penelitian yang akan dikerjakan tersebut. Jadi kalau di bagian ini eh, penelitiannya di tahun 2024 ya, berarti nanti coba mencari artikel yang sudah terbit di tahun misalnya 2023, kemudian 2022, lalu di apa artikel yang 2021 dan seterusnya, sehingga bisa didapatkan hal yang bagian yang ini barunya atau yang berbeda dari penelitian yang sudah dikerjakan tersebut. Nah, disitulah adalah bagian yang bisa dikerjakan. Kemudian selanjutnya adalah proses diskusi atau yang biasa dikenal dengan apa bimbingan ya, diskusi berkala, bisa dilakukan 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ya tergantung dengan apa kondisi schedule apa jadwal bimbingannya.
Di proses bimbingan ini seringkali ada komentar atau masukan ya dari pembimbing satu atau pembimbing kedua dalam hal misalnya di pembimbing satu mengarahkan arah eh, tujuan penelitian atau arah penelitian itu akan mengerjakan apa. Kemudian di bagian pembimbing kedua bisa saja membantu di eh, penulisan, misalnya hurufnya dengan kondisi yang seragam, kemudian penulisan daftar pustaka, kemudian bagaimana cara melakukan sitasi atau merujuk artikel itu adalah bagian dari proses diskusi dengan pembimbing tugas akhirnya. Ya, yang selanjutnya setelah semua dikerjakan, kemudian diperiksa dan dikembalikan. Nah, ini ada proses berulang ya. Seringkali apa namanya bimbingan itu bisa berulang untuk diperbaiki. Kenapa hal tersebut dilakukan apa pengulangan supaya hal ini bisa dibaca secara eh, terus menerus karena ketika membacanya hanya satu kali bisa saja ada bagian yang eh, terlewat atau bagian yang apa terlewatkan. Nah, karena diperiksa atau dibaca secara berulang dari misalnya dari bab pertama, bab satu, 2, 3, 4, 5 dibaca sehingga bisa dilengkapi untuk mendapatkan outputnya itu eh, hasil tulisannya yang lebih baik atau lebih bagus nanti ketika dilakukan untuk dokumentasi misalnya didokumentasikan dipublikasikan di artikel di artikel jurnal penerbit atau dipublikasikan secara online perpustakaan. Ya, ini adalah ketentuan dalam hal menulis abstrak. Jadi pada saat membuat uh, karya ilmiah skripsi, tugas akhir ini, uh, pada saat mengerjakan abstrak itu terdiri dari 200 sampai 250 kata. Kenapa dibatasi tidak sampai 1.000 kata atau misalnya sampai 5 halaman? Abstrak itu hanya menjelaskan secara umum. Jadi penjelasan ketika membaca artikel ya, misalnya artikel jurnal internasional itu juga apa abstraknya kisaran antara 200 sampai 250 kata. Ketika dibaca tidak terlalu panjang, tetapi isinya mencakup eh, hal-hal yang ada di artikel tersebut atau hal-hal yang ada di bagian skripsi. Yang pertama adalah 1 sampai 2 kalimat ini menjelaskan tentang latar belakang. Jadi 1 sampai 2 kalimat itu menjelaskan tentang latar latar belakang apa yang eh, dilakukan. Lalu yang berikutnya di selanjutnya 2 kalimat ini menjelaskan tentang tujuan penelitian, menjelaskan tujuan penelitian. Jadi 2 kalimat tersebut menjelaskan tentang tujuan penelitian. Kemudian yang berikutnya 3 sampai 4 kalimat
membahas tentang metode. Metode apa yang dipergunakan atau caranya seperti apa. Nanti bisa dijelaskan 3 sampai 4 kalimat. Dan di bagian akhir ini 2 kalimat ya. 2 kalimat. 2 kalimat menjelaskan kesimpulan. Jadi kalau di total 4, 2 ditambah 2, 4, 4 ditambah 4, 8, 8 ditambah 2. Jadi ada 10 kalimat yang ada di abstrak. Diperkirakan ada 10 kalimat yang ada di abstrak. Isinya yang pertama menjelaskan 1 sampai 2 kalimat ini menjelaskan mengenai latar belakang. Latar belakang itu ada hubungan dengan judul. Apa yang melatar belakangi sehingga mengambil atau memilih judul tersebut. Jadi ada background-nya yang melatar belakangi. Itu diceritakan 1 sampai 2 kalimat. Kemudian di 2 kalimat selanjutnya menjelaskan penelitian ini bertujuan untuk apa? Tujuannya untuk apa? Nanti diceritakan di dalam 2 kalimat tersebut. Selanjutnya 3 sampai 4 kalimat membahas mengenai metode atau caranya seperti apa atau langkah melakukan penelitian seperti apa. Ini dituliskan di kalimat tersebut. Yang terakhir adalah kesimpulan atau conclusion dari penelitian yang dikerjakan tersebut. Itu merupakan isi dari abstrak. Sehingga kalau misalnya membuat abstraknya itu ngetiknya atau ceritanya tidak menjawab atau menyelesaikan ini, ya abstraknya itu tidak bisa mewakili isi dari skripsi yang dibuat tersebut. Ya, oke, baik, sampai sini ada diskusi atau ada yang mau ditanyakan? Suaranya bisa masuk jelas terdengar ya? Bisa, Pak. Ya. Lalu selanjutnya setelah abstrak kemudian umumnya diujikan. Ya, tujuan dari dilakukan uji skripsi atau uji sidang proposal atau uji skripsi ini adalah untuk mengetahui seberapa dalam atau seberapa bagus pemahaman yang dimiliki oleh yang membuat atau menulis skripsi tersebut. Nah, di bagian ini kan pada saat melakukan presentasi skripsi atau seminar proposal itu harus belajar terlebih dahulu atau membaca lagi teori-teori atau hal-hal yang dituliskan di draft skripsi tersebut pada saat ingin diujikan. Ya, di bagian selanjutnya ketika hasil tersebut sudah didapat atau hasilnya sudah cukup, bisa saja dipublikasikan di dalam jurnal internasional misalnya yang terindeks Scopus atau jurnal eh, yang terindeks Sinta 1, 2, 3 atau juga yang terindeks Scopus ya. Jadi pengindeks itu bisa saja ada 2, pengindeks Sinta dan pengindeks Scopus. Itu bisa dipublikasikan hasil skripsi atau tugas akhir tersebut. Ya, itu adalah skripsi. Lalu bagaimana dengan tesis? Tesis ini, apa yang membedakan tesis dengan skripsi? Kalau skripsi itu dikerjakan oleh student mahasiswa program sarjana S1.
Kemudian untuk tesis ini dilakukan eh, oleh program pasca sarjana. Jadi program apa S2 atau yang biasa disebut juga dengan magister bisa menulis karya ilmiah yang dinamakan dengan tesis. Nah, tesis mempunyai tingkat pembahasan lebih mendalam lagi daripada skripsi. Kalau skripsi itu umumnya atau masih bisa menggunakan misalnya di judul skripsi itu ada kata kalau judul ya ada kata misalnya analisis, kemudian misalnya studi ya itu adalah bagian yang dari karya ilmiah skripsi. Tetapi kalau di tesis nanti pembahasannya lebih dari analisis tersebut, lebih dari melakukan analisis. Jadi pada saat nanti kalau melanjutkan program studi pasca sarjana, ya pasti akan melalui fase atau tahapan dalam hal membuat tesis tersebut untuk pembahasannya jelas berbeda dengan pada saat membahas di tugas apa skripsi atau membuat tugas akhir berupa skripsi. Tesis adalah karya tulis ilmiah yang sifatnya lebih mendalam daripada skripsi. Kemudian tesis akan mengungkapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari penelitian sendiri. Jadi ini diperoleh dari penelitian sendiri. Tapi kalau di bagian yang skripsi tadi itu bisa saja dari data sekunder, data misalnya dari apa artikel, kemudian dari hasil artikel yang sudah dikerjakan dari penelitian yang lain, kemudian misalnya disimulasikan menggunakan simulasi CFD atau numerical atau menggunakan software apa kalau di manufacturing itu Simufec ya simulasi manufacturing itu adalah bagian dari skripsi. Tetapi kalau di bagian tesis ini uh, membutuhkan data yang diperolehnya itu dari penelitian sendiri. Nah, sehingga di bagian pembuatan tesis ini seringkali mahasiswa pasca sarjana atau magister itu diminta untuk membuat proposal yang bisa didanai atau bisa danai untuk melakukan penelitian. Misalnya membuat proposal ke kementerian, ke Kemendikbud, Kementerian Ristek dan Teknologi, atau membuat proposal yang didanai oleh LPDP, atau membuat proposal yang didanai oleh BRIN dan lain sebagainya. Ya, karya tulis ilmiah ini akan memperbincangkan atau menceritakan pengujian terhadap satu hipotesis atau lebih dan ditulis oleh mahasiswa atau mahasiswi untuk program fakultas pasca sarjana. Ya, lalu yang bagian terakhir ini adalah disertasi. Disertasi ini dikerjakan oleh program mahasiswa PhD, program mahasiswa doktor untuk menyelesaikan disertasi. Nah, di disertasi ini jelas berbeda lagi dengan skripsi. Skripsi itu ya umumnya hanya apa judulnya bisa analisis atau studi, tetapi di disertasi ini masuk lebih dalam lagi. Jadi lebih banyak ke apa model pengembangan, model peningkatan atau model penambahan dari hasil-hasil yang sudah ada pada penelitian yang sebelumnya supaya bisa mendapatkan kebaruan atau bisa dikatakan novelty dari penelitian yang dikerjakan tersebut.
Disertasi adalah karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis dalil tersebut atau data yang diperoleh tersebut berdasarkan data dan fakta. Jadi ada data, kemudian ada bukti atau fakta yang didapat dari hasil secara empiris, secara langsung dengan menggunakan analisis secara rinci. Dalil yang dikemukakan biasanya dipertahankan oleh penulisnya dari sanggahan. Sanggahan itu argumen ya, atau pendapat dari sidang sidang apa namanya, sidang promosi atau sidang eh, disertasi, dari pertanyaan oleh apa para guru besar atau profesornya pada saat dilakukan uji seminar hasil disertasi tersebut. Nah, bagaimana bisa menyanggah atau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut? Ya, kalau misalnya data-datanya diperoleh secara fakta, ada fakta, datanya itu sesuai, ya itu bisa dijelaskan. Tapi kalau misalnya datanya berupa data fiktif atau data karangan, nah ini yang seringkali menjadi suatu permasalahan pada saat seminar disertasi tersebut. Bisa saja ketika disidangkan atau diseminarkan eh, tidak menjadi apa selesai atau tidak lulus di sidang tersebut. Nah, inilah yang perlu menjadi perhatian ketika menyelesaikan suatu karya ilmiah tersebut. Ya, disertasi ini berisi suatu temuan penulis sendiri, yang menemukan itu penulisnya, yang membuat disertasi ya. Jadi jangan salah persepsi atau salah anggapan ketika membaca suatu disertasi atau karya tulis ilmiah misalnya program doktor S3 itu, yang lebih banyak tahu, yang lebih banyak mengetahui tersebut adalah penulisnya yang menulis disertasi tersebut atau yang menulis karya ilmiah tersebut, bukan pembimbing atau profesornya. Jadi yang perlu uh, diketahui ya. Jadi kalau ketika membaca disertasi atau uh, karya tulis ilmiah S3 itu, yang lebih banyak tahu itu adalah penulisnya, bukan profesornya atau bukan pembimbing atau promotor ya. Kalau di program doktor itu ada promotor dan co-promotor. Bukan promotornya yang banyak yang tahu, tapi penulisnya. Karena penulis yang menulis disertasi itulah dia yang melakukan atau mengerjakan penelitian tersebut secara langsung. Kan kalau misalnya pembimbing, profesornya kan tidak mengikuti secara full time 24 jam di laboratorium atau di lab melihat secara langsung seperti apa melakukan pengujian, seperti apa melakukan setup eksperimen dan sebagainya. Nah, pada bagian ini yang lebih banyak tahu itu adalah yang mengerjakan disertasi tersebut. Ya, jika temuan orisinil ini dapat dipertahankan oleh penulisnya dari sanggahan penguji, penguji ini bisa saja nanti bisa sampai 6 ya, 6 penguji untuk program eh, doktor. Itu saya pernah mengalami sampai ada 6 penguji. Ada penguji dari internal 4 penguji, kemudian penguji dari luar 2, semuanya profesor ya. Jadi eh, cukup banyak sekali yang ditanyakan dari bagaimana metodenya, bagaimana pengerjaannya, lalu apa yang harus diselesaikan, lalu apa yang didapatkan dan sebagainya. Itu adalah
bagian-bagian yang perlu yang harus dilewati ketika mengambil program studi S3. Ya, oke, baik, sampai sini ada pertanyaan sebelum masuk ke slide berikutnya. Suaranya jelas ya, stabil, bisa jelas terdengar. Ini jelas, Pak. Ya, kalau tidak ada, saya akan masuk lagi ke slide selanjutnya. Ya, ketika menulis suatu artikel, penulisan artikel ilmiah ini adalah suatu tulisan yang berisi eh, kumpulan ide, gagasan, dan hasil pemikiran dari seseorang atau kelompok orang. Nah, pada saat menulis artikel itu, di artikel itu kan bisa dilihat ya, ada yang menulisnya itu single author, penulis sendiri, menulis hanya satu orang. Ada grup author, jadi kelompok penulis. Jadi ada beberapa orang yang menulis, misalnya 3 orang yang menulis atau 4 yang menulis, itu adalah sekelompok orang yang melakukan proses penelitian. Jadi dari tim tim riset yang melakukan pengerjaan itu melakukan penelitian, ada yang mencari data, kemudian ada yang mengolah data, kemudian ada yang memberikan arahan atau menginformasikan atau bagaimana cara mengolah data tersebut. Pengamatan, kajian, dan evaluasi ke dalam suatu bentuk laporan tertulis sesuai dengan aturan sistematika itu, cara cara penulisan sistematis, metode dan kaidah tertentu. Inilah yang dimaksud dengan artikel ilmiah. Ya, untuk artikel ilmiah biasanya akan dijadikan pijakan atau referensi sebagai dasar ilmiah untuk melaksanakan penelitian-penelitian selanjutnya. Nah, inilah fungsi dari publikasi dari artikel ilmiah tersebut. Jadi pada saat penelitian sudah didapatkan, lalu dipublikasikan ke dalam bentuk jurnal atau proceeding, maka dari hasil tersebut berfungsi untuk sebagai landasan ketika ingin melakukan penelitian selanjutnya atau next research. Itu yang menjadi kebutuhan dalam hal mengumpulkan artikel ilmiah tersebut. Ya, lalu yang berikutnya, aturan umum untuk menulis artikel ilmiah. Yang pertama, adanya outline untuk mengarahkan penelitian. Jadi ada panduan bagian-bagian yang diikuti pada saat melakukan penelitian tersebut. Kemudian pilih pembaca yang tepat, karena misalnya prodi mechanical engineering atau teknik mesin, ya umumnya yang membaca dari artikel atau jurnal tersebut, ya yang lebih banyak membaca itu adalah dari prodi yang sama atau dari prodi yang berbeda, misalnya dari teknik elektro atau dari teknik industri, tetapi penelitian yang akan dikerjakan di bidang elektro atau di bidang industri tersebut ada hubungannya dengan mechanical engineering. Lalu alur alur yang logis ini proses penulisan masuk akal, data yang didapatkan itu memungkinkan atau masuk akal, bisa dijelaskan dan bisa divalidasi. Sistematis dan informatif. Nah, ini merupakan bagian yang penting lagi. Pada saat menulis harus terstruktur. Nggak mungkin kan kalau misalnya menulis di artikel jurnal yang pertama, halaman pertama itu adalah kesimpulan atau conclusion. Lalu di bagian pertengahan menuliskan judul, di bagian akhir adalah metode. Itu adalah bagian yang tidak
tersusun secara sistematis. Yang sistematis seperti apa? Berarti yang di halaman pertama itu adalah judul terlebih dahulu, kemudian di bagian selanjutnya menjelaskan abstrak, lalu di bagian abstrak itu ada uh, keyword atau kata kunci yang umumnya 3 sampai 5 kata kunci. Selanjutnya ada pendahuluan, introduction, kemudian di bagian selanjutnya uh, yang halaman nomor 2 itu menjelaskan tentang metode penelitian, kemudian yang halaman ketiga menjelaskan tentang hasil dan pembahasan, dan di bagian akhir adalah memberikan kesimpulan. Itu penulisan yang secara sistematis. Jadi ada urutannya. Dan informatif. Nah, ini yang bagian yang menjadi perhatian penting lagi. Ketika membaca artikel tersebut, diharapkan pembaca bisa mendapatkan informasi. Jadi pada saat misalnya sebelum membaca artikel ilmiah tersebut, pembaca belum ada informasi, belum ada pengetahuan yang didapat. Tetapi setelah membaca artikel ilmiah tersebut, maka pembaca mendapatkan informasi. Nah, bagaimana informasi itu bisa tersampaikan pada saat dibaca? Yang pertama adalah tulisan tersebut ditulis secara terstruktur. Jadi sesuai dengan sesuai dengan guidance atau panduan dari penulisnya. Misalkan tulisan ini tadi abstrak isinya apa, kemudian introduction itu menjelaskan mengenai apa. Misalnya kalau di introduction itu menjelaskan latar belakang, lalu preliminary study, lalu di bagian selanjutnya menceritakan tujuan penelitian apa yang mau dikerjakan. Itu adalah informasi yang bisa dibaca. Kemudian gambar. Seringkali artikel ya, tapi kalau artikel-artikel yang sudah masuk ke grade-nya jurnal internasional yang sudah Scopus Q1, itu eh, gambar yang ditampilkan itu pixelnya cukup bagus, jelas ya ketika di zoom, zoom in atau diperbesar, gambarnya tidak pecah pixelnya, atau dicetak gambarnya terlihat dengan jelas. Nah, tapi kalau di artikel publisher yang grade-nya tidak terlalu tinggi, seringkali ada gambarnya itu pada saat ditampilkan terlihat buram atau tampilannya tidak jelas. Nah, di bagian ini yang seringkali menjadi perhatian atau memberikan perlu diperhatikan, bahwa artikel ilmiah tersebut fungsinya adalah untuk memberikan informasi. Nah, bagaimana informasi bisa tersampaikan sedangkan gambar yang ditampilkan tidak jelas atau bahkan membingungkan pembaca yang membaca artikel tersebut. Nah, itu yang menjadi perlu yang menjadi perhatian penulis pada saat membuat artikel tersebut. Lalu yang berikutnya adalah ringkas. Ringkas ini ya ceritanya tidak muter-muter. Misalnya ingin me, apa, me, me, apa namanya me, melakukan studi, misalnya mengamati visualisasi aliran, tapi ceritanya menceritakan hal yang lain, atau cerita tentang hal yang berbeda, lalu baru menceritakan hal tersebut. Nah, di bagian ini langsung saja ke topiknya atau bagian yang akan dibahas, sehingga tidak perlu lagi cerita yang kalau bisa diartikan ya banyak cerita kalimat yang hanya basa-basi, atau kalimat yang uh, panjang lebar tapi muter-muter, sehingga menyebabkan yang membacanya itu mengartikan
hal yang ambigu atau hal yang memiliki makna ganda. Nah, di bagian ini yang perlu dilakukan adalah menuliskan kalimat tersebut menjadi lebih ringkas dan jelas ketika kalimat tersebut dibaca. Ringkas, jelas, kemudian mudah untuk dipahami. Tujuannya supaya bisa informasi yang disampaikan di artikel tersebut mudah untuk dipahami. Yang berikutnya ada sentuhan seni. Nah, ini juga merupakan bagian penting pada saat menulis artikel. Ada yang namanya word art. Word art itu apa ya? Kalau nyebutnya word art, seni menulis atau seni untuk menuliskan ide yang ada di kepala atau yang ada di pikiran untuk dituliskan di dalam tulisan sehingga tulisannya itu eh, mengalir. Sama halnya seperti kalau diibaratkan buku novel ya atau cerita novel yang halamannya sampai 500 halaman. Kan ada kalau misalnya baca buku novel yang di toko Gramedia itu kan halamannya tebal-tebal ya, sampai 500 halaman. Tetapi isinya kalau dilihat tulisan semua. Itu tulisan semua. Jarang kalau misalnya ada baca buku novel itu ada gambar atau ada foto-foto atau ada gambar, tetapi isinya tulisan semua. Nah, yang menjadi pertanyaan, kenapa yang membaca yang sampai 500 halaman itu bisa selesai dalam 1 hari? Nah, inilah fungsi dari eh, sentuhan atau seni ketika menulis tersebut. Sehingga pada saat pembaca membaca artikel ilmiah tersebut, mereka pada saat membaca judul tertarik untuk membaca di halaman selanjutnya. Jadi pada saat membaca judul eh, ingin mencoba membaca di halaman berikutnya. Misalnya di halaman selanjutnya itu ada pendahuluan, kemudian metode, lalu hasilnya cukup menarik ya, ditampilkan berupa gambar, ada grafik, kemudian ada eh, analisis yang disampaikan oleh penulis atau argumen yang diberikan oleh penulis membuat tulisan tersebut menjadi tidak monoton untuk dibaca. Ya. Lalu yang berikutnya adalah jadilah hakim untuk artikel ilmiah kita sendiri. Nah, ini adalah poin penting lagi di nomor 7 ya. Ini tampilan share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Suaranya bisa jelas terdengar. Ya Pak, jelas Pak. Ya. Di bagian 7 ini adalah yang dituliskan jadilah hakim untuk artikel ilmiah kita sendiri. Jadi pada saat menulis artikel jurnal itulah analisis yang uh, perlu disampaikan. Jadi ketika mendapatkan data, misalnya data hasil pengujian atau hasil eksperimen atau hasil simulasi berupa gambar, misalnya gambar CFD ya, computational fluid dynamic, atau gambar misalnya pengujian stress analisis, tegangan, von Mises itu uh, harus berani memberikan argumen kenapa misalnya nilai tekanannya maksimal di titik ini atau di bagian zona ini. Nah, itu harus keluar argumennya atau keluar judgementnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, itu yang harus dituliskan di penjelasannya. Jadi pada saat ada gambar, nanti dijelaskan kenapa hasilnya seperti itu. Datanya kenapa bisa seperti itu dan hasilnya analisisnya bagaimana. Itulah yang perlu dilakukan dan harus berani ya untuk menjadi hakim untuk ilmu karya ilmiah yang ditulis.
yang menulisnya adalah penulisnya sendiri. Oke, baik, yang berikutnya mintalah saran atau masukan. Ya, saran itu bisa saja dari eh, teman atau sesama teman mahasiswa, itu juga bisa, yang melakukan riset yang sama, atau dari misalnya dari pembimbing skripsinya itu bisa diminta pembimbing eh, skripsi ya atau tugas akhir, kemudian eh, pembimbing skripsi atau dari eh, penguji penguji skripsi tersebut. Nah, nanti bisa diminta saran atau kritikannya. Tujuannya eh, tujuan dari kritik ini bukan tujuannya misalnya untuk membuat apa namanya penelitian menjadi sulit atau penelitian menambah menambah pekerjaan, tetapi tujuannya adalah untuk membangun riset atau penelitian yang didapatkan tersebut menjadi lebih bagus lagi atau lebih baik lagi. Jadi dengan banyaknya input masukan atau saran yang diberikan, sehingga pada saat misalnya mengolah data atau mengambil data atau melakukan pengujian, lalu bagaimana memberikan hipotesis dan lain sebagainya, menjadi lebih baik pada saat melakukan penelitian tersebut. Ya, kemudian yang selanjutnya membuat tim virtual dari kolaborasi. Jadi kalau misalnya riset ini eh, ada grup riset, jadi ada misalkan ya, misalkan kalau di mechanical kan ada konsentrasi tentang konversi ya, konversi energi, lalu ada tentang manufaktur, manufaktur, lalu ada tentang konstruksi, dan di bagian akhir itu ada bidangnya eh, material. Nah, ini di apa namanya, keempat konsentrasi ini merupakan bagian yang saling eh, terkoneksi atau bagian yang saling eh, terhubung. Misalkan di bidang eh, konversi, melakukan riset tentang turbin, turbin angin, wind turbin. Nah, berarti melakukan pengkonversian energi kinetik, di bagian akhirnya outputnya ingin mendapatkan listrik ya, outputnya ingin mendapatkan energi listrik. Nah, ketika membuat turbin pasti membutuhkan material. Enggak mungkin ya misalnya buat turbin atau turbin angin atau water turbin, tetapi materialnya tidak menggunakan material. Nah, pasti membutuhkan konsentrasi yang ada hubungannya dengan material. Nah, ini namanya tim virtual dari berbagai macam kolaborasi. Misalnya setelah didapatkan material, materialnya sudah diketahui menggunakan material apa, komposisinya apa, seperti apa, lalu dibuatlah manufakturnya atau dibuat desainnya seperti apa, dengan desain manufaktur, fabrikasinya atau proses pembuatannya. Nah, dari proses manufaktur ini nanti ada hubungan lagi dengan kekuatan material yang dipergunakan. Jadi kalau misalnya sudah dimanufaktur, oh ternyata material yang pada saat dilakukan pengujian, dilakukan uji coba, ternyata materialnya eh, tidak tahan atau tidak kuat untuk kecepatan angin yang di atas 20 meter per second. Jadi kalau misalnya mendapatkan aliran flow atau angin yang kecepatan 10 meter per detik, bisa menyebabkan material tersebut menjadi fatigue atau menjadi patah. Nah, ini adalah bagian dari tim
eh, virtual dari riset yang kolaborasi. Riset penelitian itu tidak bisa berdiri sendiri, ya sama halnya seperti misalnya bidang konsentrasi konversi energi juga nggak bisa berdiri sendiri ya. Misalnya hanya melakukan sendiri, pasti membutuhkan konsentrasi fokus di bidang material, juga membutuhkan fokus di bidang manufaktur, juga dibutuhkan, lalu fokus di bidang konstruksi juga pasti diperlukan. Ya, baik, oke. Nah, sampai saat ini share screen-nya stabil ya, bisa jelas terlihat. Stabil, Pak. Ya. Lalu yang selanjutnya jenis-jenis artikel ilmiah ketika apa penelitian tersebut sudah didapat atau sudah diperoleh, maka umumnya dilakukan publikasi berupa artikel ilmiah yang nanti bisa dibedakan menjadi beberapa jenis. Ada artikel ilmiah yang masuk dalam kategori kalau misalnya melakukan publikasi itu ke publisher nanti ada opsional, ada pilihan artikel ini masuk dalam kategori apa? Apakah riset artikel atau review artikel. Nah, untuk riset artikel yang dimaksud dengan riset artikel ialah artikel ilmiah yang membuat tentang informasi ilmu pengetahuan baru dan telah dipublikasikan pada jurnal, itu bisa saja masuk dalam kategori jurnal nasional atau di jurnal internasional. Nah, sebagai contoh ini hanya sebagai contoh ya yang masuk dalam kategori riset artikel. Jadi kalau ketika download artikel di Science Direct atau di tempat publisher yang lain, ketika mendapatkan ini bisa mengklasifikasikan oh ini masuk dalam riset artikel. Nah, ini sebagai contohnya riset artikel ini judulnya comparison membandingkan perbedaan antara hidrodinamik untuk simulation kode simulation pada tegangan 10 MW megawatt untuk pemasangan di turbin angin di pinggir pantai. Nah, dikatakan riset artikel karena data-data ini didapatkan dari hasil eh, pengujian. Tempatnya ada di offshore di pinggir pinggir pantai ya, di pinggir laut. Dengan alat yang dipakai adalah turbin angin yang bisa diperkirakan mendapatkan tegangan 10 megawatt. Ya, di riset artikel ini, nah ini yang tadi maksud dengan tim kolaborasi ya, collaborate. Jadi yang melakukan riset itu tidak hanya satu orang atau satu individu. Di bagian ini ada bisa share screen-nya bisa jelas terlihat ya. Ya, Untuk Pak. ya, di bagian ini ada A-nya itu dari mechanical engineering, berarti dari teknik mesin, ya bisa dari program teknik mesin. Kemudian di bagian B ini ada yang ini ya, yang poin B ini, Division of Mechanical Engineering. Nah, ini konsentrasinya berbeda. Kalau ini Mechanical Engineering, ini bagian divisi Mechanical Engineering, tapi ini tentang apa sama kelautan ya. Kemudian di bagian selanjutnya aeronautik. Nah, jadi gabungan. Mechanical Engineering-nya nanti cerita tentang secara mekanik. Kemudian ada yang aeronautical, ini tentang aerodinamis dari eh, turbin angin tersebut. Nah, ini adalah contoh bagian dari
riset artikel yang dilakukan secara kolaborasi. Jadi kalau seringkali dilihat di bagian uh, autor atau penulisnya itu, penulisnya uh, lebih dari satu, bisa dua, tiga, empat, atau bahkan sampai pernah melihatnya itu sampai 20 penulis. Jadi cukup banyak ya. Tapi dibagi-bagi nanti yang bagian uh, penulis apa bidang A menyelesaikan ini, kemudian penulis bidang B menyelesaikan ini, penulis bidang C menyelesaikan bagian bidang ini dan seterusnya. Itu adalah bagian-bagian yang apa seringkali dilakukan oleh penulis artikel ilmiah dalam hal ini riset secara kolaborasi. Ya, lalu yang berikutnya kalau tadi uh, riset artikel yang ini masuk dalam kategori review. Review artikel. Untuk review artikel berisi tentang tinjauan dari suatu bidang atau subjek dan rangkuman penelitian yang sudah dilakukan. Jadi penelitian ini sudah dikerjakan oleh penelitian yang sebelumnya, penelitian yang lalu sudah dilakukan misalnya dari tahun 2024 di bulan apa Februari, kemudian 2023, 2022, 2021 dan seterusnya dirangkum, direview artikel tersebut lalu nanti dijelaskan oleh yang melakukan review ini hal apa yang menjadi kebaruan atau hal apa yang belum pernah dikerjakan oleh peneliti-peneliti tersebut dari tahun ke tahun. Nah, inilah review artikel. Nah, contohnya, ini sebagai contoh ya. Jadi ketika membaca judul, seringkali di judulnya itu ada tulisan kata review. Jadi di judul apa di judulnya itu ada kata review nih. Di sini ada tulisan ya. Ini ada tulisan review artikel. Nah, untuk review artikel ini review artikel ini paling bermanfaat atau berguna sekali untuk peneliti yang akan melakukan misalnya yang temanya tentang turbin angin. Jadi secara mudahnya dengan membaca artikel ini sudah dibantu mencari artikel-artikel yang berhubungan dengan turbin angin. Kemudian bagian apa yang belum dikerjakan nanti disitulah telah masuk atau bagian yang bisa dilakukan eh, penelitian untuk mengembangkan penelitian yang akan dikerjakan tersebut. Ya, itu adalah review artikel. Nah, untuk review artikel ini daftar pustakanya. Jadi kalau misalnya nanti coba cari ya, ketik aja di Science Direct ya judulnya ini a comprehensive review of innovation wind turbine airfoil and blade design nanti akan mendapatkan daftar referensinya itu bisa sampai ratusan, bisa 150 artikel atau bahkan sampai 200 artikel yang disitasi oleh preview ini yang melakukan review artikel ini. Ya, oke, sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak eh, ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup ya. Gambaran dari penjelasan tadi bagaimana membuat skripsi, perbedaan antara skripsi, kemudian tesis, disertasi, lalu unsur-unsur apa saja yang ada di dalam melakukan penelitian, lalu bagaimana membuat abstrak ketika membuat atau menulis abstrak itu
kisaran kata itu tidak lebih dari 200 sampai 250 kata, tetapi isinya sudah menjelaskan latar belakang, tujuan penelitian, kemudian metode penelitian, lalu menuliskan kesimpulan. Ya, ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, mungkin saya rasa cukup di apa sore hari ini untuk mata kuliah metode penelitian yang sudah dibahas tadi. Eh, saya ucapkan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, warahmatullahi Pak. wabarakatuh. Terima Oke, kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya.